Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang begitu luar biasa, yakni nikmat iman dan Islam dan nikmat sehat walafiat. Tidak lupa salawat beserta salam semoga terlimpahkan pada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, pengikutnya, dan kepada kita sekalian. Amin. Perkenalkan, saya Aisyah Safina dari kelas 5D. Pada kesempatan ini insya Allah akan menyampaikan pidato yang berjudul Hijrah Pemuda Zaman Now, karena zaman pemuda zaman now akhir-akhir ini hijrah menjadi istilah yang dibicarakan kepada berbagai kalangan secara berlimpah. Hijrah berarti pindah atau bergerak dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Dalam sejarah Islam, hijrah adalah kegiatan perpindahan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat beliau dan dari Mekah ke Madinah dengan tujuan mempertahankan dan menegakkan risalah Allah, merupakan akidah dan syariat Islam. Hijrah juga dapat diartikan yaitu meninggalkan semua perbuatan yang dilarang oleh Allah. Hijrah juga identik dengan sebuah proses perubahan ke arah yang lebih baik. Ternyata anjuran untuk berhijrah juga tertulis pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hai pemuda zaman now, kita sebagai manusia terlepas dari yang namanya mencoba sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Kita harus tahu apa sih tujuan manusia itu diciptakan. Allah menciptakan kita tidak dengan sia-sia, pasti ada perintah dan larangan yang harus kita taati. Hai pemuda zaman now, tidak mungkin Allah menciptakan kita tanpa ada maksud dan hikmah untuk beribadah kepadanya, dan juga tanpa ada balasan darinya. Beribadah kepada Allah adalah tujuan diciptakan manusia. Tidakkah kalian ingin menjadi pemuda yang saleh dan bermanfaat? Pemuda zaman now tentu saja yang dapat merealisasikan tujuan diciptakan penciptanya dan menjalani perintah dan menjauhi larangan Allah serta perintah dan larangan dalam hubungan dengan sama manusia. Tidakkah kita sebagai menjadi pelita dan harapan bagi keluarga disebabkan oleh akhlak yang soleh yang sempurna tetapi tidak mendekati kesempurnaan? Rasulullah pernah mengatakan bahwa orang yang terbaik bukanlah yang tidak pernah berbuat dosa. Setiap manusia pernah berbuat salah. Yang paling baik dari mereka ialah orang yang mau bertobat. Seringkali pemuda zaman now melakukan banyak dosa di zaman lalu, namun itu sudah masa lalu. Saat ini bertaubatlah dan penuh aktivitas yang bermanfaat kepada bersama. Hijrah ke lain yang lebih baik dengan taubat nasuhat, bergaul dengan orang-orang yang soleh. Siapa saja yang mau berhijrah akan Allah menerima hijrahnya. Setidaknya setelah memutuskan hijrah, pemuda harus memiliki tekad untuk menjadi manusia yang lebih baik dan bertekad untuk tidak mengulangi lagi maksiat dan yang pernah dilakukannya. Apakah bisa terus istiqomah dan berhijrah? Jawabannya tentu saja bisa. Yang pertama harus melalui niat yang ikhlas karena Allah, lalu meninggalkan perbuatan maksiat yang pernah dibuat. Yang ketiga, bersungguh-sungguh untuk menjadi lebih baik, lalu mencari lingkungan dan teman bergaul yang soleh. Dan yang terakhir, menambah ilmu lewat majelis ilmu, serta perbanyak doa untuk makin menetapkan hati kita. Pernah baca
baca kisah tentang hijrahnya Khalid bin Walid yang sangat termasyhur sebagai panglima tentara kaum kafir Quraisy yang tidak terkalahkan. Baju besarnya terkancingkan emas dan mahkota di kepalanya dipertahtakan berlian. Begitu gagah dan perkasa Khalid, baik di medan perang maupun ahli dalam menyusun strategi perang. Pada waktu perang Uhud melawan tentara muslimin, pemimpin Rasulullah SAW, banyak syuhada yang syahid terbunuh di tangan Khalid bin Walid. Dan ketika itu beliau merupakan aktor utama dalam kemenangan pasukan kafir untuk melawan pasukan muslimin, sehingga ketika beliau memegang panglima perang mengalami kekalahan, tapi singkat beliau akhirnya menemui Nabi Muhammad yang sedang berada di Madinah dan mengucap 2 kalimat syahadat. Antara tersentuh batinnya ketika Nabi Muhammad mengucapkan kalimat-kalimat yang indah. Nah, dari cerita Khalid bin Walid bisa diambil hikmahnya, walaupun dalam setiap peperangannya yang dipimpin tidak pernah kalah saat dia masih kafir, tapi dia bertekad untuk masuk Islam dan meninggalkan segala kekuasaannya sebagai komandan perang terbaik di Quraisy. Nah, di zaman Out berperang melawan musuh-musuh Islam yang memang ada wujudnya. Kalau di zaman now kita juga masih bisa berperang melawan hawa nafsu, melawan godaan dari program-program syahita untuk selalu bisa istiqomah di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kapan mau hijrah, teman-teman? Allah sudah menyuruhkan kita dalam firman, dan bersegera kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya selaus langit dan bumi disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat di atas Allah memerintahkan kita untuk bertaubat serta bersegera meninggalkan maksiat dan meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita terus bersemangat dalam berhijrah menjadi lebih baik mulai saat ini dan bisa terus istiqomah. Semoga apa yang telah saya sampaikan makin menetapkan hati saya sendiri dan teman-teman semuanya untuk berhijrah, terutama pemuda, karena pemuda adalah generasi penerus bangsa. Hijrah walaupun nantinya berat dijalanin aja, teman. Hijrahlah karena Allah menunggumu. Demikian apa yang dapat saya sampaikan kepada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih baik kurangnya mohon dimaafkan. Yang sebenarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang maha besar, dan yang salah atau keliru itu datang dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak bisa pernah luput dari salah, khilaf dan dosa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.